di sini kita menggunakan laptop dalam pembuatan PPT-nya ya. Jika tidak ada laptop, kalian bisa menggunakan PC, tablet, ataupun handphone. Yang terpenting, media tersebut berfungsi dan memiliki koneksi internet yang bagus. Setelah kita memastikan koneksi internet yang sudah bagus, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu ke menu browser untuk lanjut ke Canva. Dan di sini kami menggunakan Chrome untuk pencarian. Kalian bisa menggunakan Chrome ataupun Firefox untuk pencarian ya. Senyaman kalian saja menggunakan yang mana. Setelah masuk ke dalam Chrome, kita search bar. Di sini kita bisa ketik Canva, lalu kita enter. Kita bisa pilih Canva yang paling atas ini. Nah, tampilan depan Canva atau berandanya itu akan seperti ini teman-teman. Jika kalian belum memiliki akun Canva, kalian bisa login dulu atau daftar di bagian bawah sini ya. Menu Canva di sini ada banyak. Di sini ada beranda, kemudian ada proyek. Menu proyek ini adalah hasil editan atau hasil kerja yang udah teman-teman edit pada Canva. Teman-teman gak perlu khawatir kalau seandainya pada saat mengerjakan editing, tetapi tiba-tiba keluar dari websitenya dan kita lupa untuk save, karena pada Canva ini proyek editing kita akan otomatis tersimpan sendiri di draft Canva pada bagian proyek. Menu selanjutnya itu ada template. Di menu ini ada opsi presentasi, kemudian konten Instagram, poster, cerita Instagram, riwayat video, email, undangan, logo, video seluler, dan lain sebagainya. Kita scroll ke bawah, itu ada banyak banget macam-macam template yang bisa teman-teman gunakan. Mulai dari PPT sampai ada poster. Ada yang gratis dan bahkan pro. Untuk logo yang seperti ini, yang bacaannya tingkatkan ke Canva Pro untuk menggunakan template premium ini, artinya template poster ini itu harus pro dulu ya, atau berlangganan ke Canva dulu baru kita bisa menggunakan templatenya. Kemudian ada menu merek, tetapi menu merek di sini kita perlu berlangganan dulu. Kita bisa skip menu ini. Menu selanjutnya ada AI Canva. Di AI Canva ini, kalau teman-teman mau editing yang satset, pakai menu yang ini. Di sini ada opsi kode tulis, gambar desain video, dan lainnya. Di scroll ke bawah juga banyak banget pilihannya. Karena kita mau membuat PPT, kita bisa pakai template PPT dari Canva ini agar lebih mudah. Kita pilih menu presentasi. Nah, di sini ada banyak banget, bahkan ribuan template untuk presentasi. Template presentasi ini kita harus pro dulu. Karena Canva kita tidak pro, kita pilih yang gratis aja. Kita bisa pilih mau yang mana template presentasinya. Kita pilih yang ini aja ya. Untuk templatenya, kita pilih tampilannya seperti ini, karena akan kita ubah. Kita bisa pilih yang ini, yang bacaannya sesuai template ini. Tampilan dari templatenya akan seperti ini. Ada banyak slide-nya. Di sini slide-nya sekitar 10 slide. Nah, kalau kita mau mengubah judul dari presentasi kita bisa membuat di sini. Kita tekan 2 kali, baru kita hapus. Kemudian kita ganti judul yang sesuai dengan apa yang mau kita presentasikan. Misal di sini kami tulis digital literasi. Untuk size-nya juga bisa kita ubah seperti ini. Mau dikecilkan juga bisa, mau digeser juga bisa. Menyesuaikan saja. Kemudian di sini pada tugas individu kita bisa ganti juga. Kita ganti menjadi kelompok 7 karena kami dari kelompok 7. Kemudian kita bisa atur untuk posisinya. Kita tekan teksnya sekali, kemudian kita geser, dan pada bagian bawah ini opsional. Jika diperlukan, biarkan saja. Jika tidak perlu, kita hapus saja. Kemudian, kita geser untuk disesuaikan lagi. Di slide kedua ini, kita bisa ganti daftar isinya. Kita edit yang bagian latar belakang. Ini menjadi pengertian aja ya. Jika menurut kalian daftar isinya terlalu banyak, kalian bisa hapus saja. Opsional ya. Nah, di teks ini juga bisa kita edit teman-teman. Dan bagian titik 3 ini ada banyak opsi juga. Ada opsi salin, kemudian gaya, tempel, duplikat, hapus, kunci, lapisan, rata halaman, dan lainnya.
Di bagian atas ini ada menu untuk mengganti jenis font. Kita bisa ubah font yang kita mau. Ada banyak macam font di sini, seperti Hammersmith One, Times New Roman, dan lainnya. Kita bisa ganti di sini. Sebagai contohnya, kita pilih font yang like Spartan. Untuk teks yang tujuan ini, kita bisa ganti juga menjadi like Spartan. Begitu juga dengan kesimpulan. Kemudian di sini juga ada menu mengubah ukuran size yang nggak ribet. Tinggal ditekan aja. Di sini ada yang untuk memperkecil size fontnya. Kemudian di sini juga ada yang untuk memperbesar size font. Menu selanjutnya ada warna teks. Ini teman-teman bisa pilih warna teksnya. Ada merah muda, kemudian orange, salem, lemon, terus ada gradasi linear 90 derajat. Kalian bisa ubah di sini ya. Terus ada menu selanjutnya, ini untuk garis bawah. Kemudian ada menu coret. Selanjutnya menu huruf besar. Terus di sini juga ada menu perataan. Di menu ini kalian bisa pilih untuk teksnya rata apa, bisa rata kanan, rata kiri, dan juga rata tengah. Menu selanjutnya ada daftar. Untuk daftar, dia akan seperti ini, ada titik, kemudian ada angka 1. Selanjutnya, menu pengaturan lanjutan. Di menu ini, kalian bisa ubah jarak antar huruf dan jarak antar baris juga. Opsional ya. Kemudian, menu transparansi. Di sini menunya kalian bisa ubah teksnya menjadi transparan, ataupun juga kalian nggak apa-apa. Opsional aja. Kemudian di sini ada efek. Efek untuk teksnya ada bayangan, ada timbul. Nah, intensitas juga kalian bisa atur dari 0 sampai dengan 100. Opsional aja ya teman-teman. Kemudian ada animasikan. Di animasikan, ini kalian bisa animasi di sini. Ada banyak animasinya. Dan ini menunya juga opsional. Kalian mau buat atau nggak juga nggak masalah. Kemudian di sini ada fitur elemen. Nah, di fitur elemen ini itu ada banyak banget kategorinya yang bisa teman-teman pilih. Mulai dari bentuk, grafis, foto, video, 3D, formulir, dan lainnya. Fitur selanjutnya itu ada teks. Nah, di sini tuh teman-teman bisa pilih mau bentuk teks yang mana. Ada banyak banget pilihannya, jadi teman-teman gak usah bingung. Dan kalau teman-teman mau nambahin teks, tinggal pilih aja yang ditambahkan kotak teks yang ini. Selanjutnya itu ada merek, tapi di sini mereknya itu Pro, jadi kita skip aja. Kemudian di sini ada fitur unggahan. Nah, teman-teman kalau misalkan mau masukin gambar ataupun foto, kalian bisa milih di sini antara unggah file ataupun rekam diri Anda. Nah, kemudian fitur selanjutnya itu ada alat. Nah, di sini alat itu ada banyak fiturnya juga. Ada tabel, teks, penggerak, dan juga lainnya. Selanjutnya itu ada proyek. Nah, fitur proyek di sini tuh teman-teman kalau misalnya ada proyek yang baru aja teman-teman edit, jadi dia tersimpan di sini. Kemudian fitur aplikasi. Di fitur aplikasi ini juga ada banyak macam kategorinya yang bisa teman-teman pilih. Fitur selanjutnya itu ada media ajaib. Nah, jadi media ajaib ini teman-teman bisa menciptakan gambar dari fitur yang ini. Jadi teman-teman bisa tinggal kasih prompt ataupun ketik prompt di sini dan dia bakalan muncul inspirasi gambar yang baru. Kemudian yang terakhir itu ada di desain. Di desain ini tuh kalian bisa edit PPT yang teman-teman pilih. Kalau teman-teman mau pilih slide yang sama untuk slide berikutnya, teman-teman bisa pilih yang tanda plus ini ya. Kita lanjut, berikutnya di sini kita ganti latar belakangnya jadi pengertian digital literasi. Terus kita ubah ukurannya, kita besar, kita kecilkan, kemudian kita geser, menyesuaikan aja. Terus kita rapikan. Kemudian di sini ada fitur komentar juga, kalau teman-teman mau sampai komentarnya, PPT juga boleh.
Nah, di sini teman-teman bisa ganti aja isi dari pengertian digital literasinya. Kalau misalnya teman-teman udah copy jawabannya, tinggal dipaste aja, tekan 2 kali. Kita edit sedikit. Slide berikutnya itu di rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya kita ganti jadi tujuan digital literasi. Kita geser sedikit untuk mengubah posisinya. Nah, di bagian isinya ini kita ganti lagi jadi isi dari tujuan digital literasi. Kalau teman-teman udah copy jawabannya, tinggal dipaste aja lagi. Nah, kalau teman-teman mau hapus gambar-gambar di sini juga bisa. Dan yang terakhir itu pembahasan, ini kita ganti jadi kesimpulan aja ya. Lakuin yang kayak tadi, kalau misalnya udah di copy tinggal kita paste. Berikutnya kalau teman-teman merasa udah cukup slide-nya, teman-teman bisa hapus aja slide-nya ini di titik 3 ini, terus pilih yang hapus 1 halaman. Sesuaikan aja yang teman-teman mau. Nah, untuk menyimpan hasil dari PPT-nya, teman-teman bisa pilih di opsi yang bagikan ini. Di opsi bagikan ini juga banyak banget fiturnya. Di sini kalau misalnya teman-teman mau nambahin seseorang yang supaya bisa akses PPT-nya, di sini juga bisa, tinggal tambahin aja. Terus ini level aksesnya juga bisa teman-teman atur. Siapa aja yang bisa akses PPT ini. Dan di menu bagikan ini juga ada banyak fiturnya seperti tautan, cetak via, kanvas, dan lainnya. Ada banyak, jadi teman-teman gak perlu khawatir. Nah, kalau kita mau nyimpan hasil PPT-nya, teman-teman bisa pilih di menu ini. Dan di sini juga ada banyak jenis filenya, mulai dari PDF standar, cetak PDF, PTX, video, MP4, JPG, PNG, SVG, dan bentuk GIF. Nah, kita pilih di sini jenis file di sini itu cetak PDF. Untuk kolom yang ini kita centang aja, yang katakan PDF ini yang kita centang juga. Kemudian untuk halaman kita pilih semua halaman dari 1 sampai 7. Terus yang untuk kolom preferensi jangan lupa dicentang juga. Nah, terakhir kita pilih unduh. Selesai deh, kita tunggu aja sampai dia terunduh di file.